Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juanita Aman Yusri dari kelas PGMI 5B, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dari kelompok 8, yaitu tentang materi hadis tentang keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan pendidikan. Sebab pertama ada penghambaan istri terhadap suami. Penghambaan adalah kata kerja dari hamba yang diantaranya bermakna memperlakukan diri sebagai hamba. Adapun maksud penghambaan di sini adalah penghambaan istri terhadap suami atau istri yang menghambakan dirinya terhadap suami sebagai upaya mewujudkan tujuan pernikahan atau berumah tangga. Dalam Islam, nikah merupakan salah satu syariat Tuhan yang dianjurkan untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan penuh cinta, kasih sayang, dan berkah, yang dalam Al-Quran diungkapkan dengan kalimat mawadah warohmah yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 31. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, nikah hanya batasan anjuran dan bukan kewajiban. Namun anjuran ini bobotnya bisa berubah-ubah, bisa anjuran atau sunnah ini menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa menjadi hukum asalnya atau sunnah, dan bisa pula menjadi wenang atau jais tergantung pada situasi dan kondisi yang dilingkupinya. Dalam Bukhari juz 1, Rasulullah SAW bersabda, "Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku atau di hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1846. Sebagai konsekuensi hukum dari pernikahan adalah adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri maupun suami. Kewajiban suami terhadap istri adalah hak bagi istri, begitu pula sebaliknya. Kewajiban istri terhadap suami adalah hak bagi suami. Mendeskripsikan hak suami adalah kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan hak istri dari suami. Kewajiban istri terhadap suami yang merupakan hak suami dan istri, hak bersama bagi suami dan istri. Kewajiban bersama suami istri, penjelasan selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama adalah kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istri dapat dibagikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, kewajiban kebendaan merupakan mahar atau mas kawin dan nafkah. Yang kedua adalah hak bukan kebendaan. Yang pertama, kewajiban kebendaan merupakan mahar atau mas kawin dan nafkah, yaitu kewajiban kebendaan yang wajib diberikan suami adalah mahar dan nafkah. Mahar atau mas kawin adalah pemberian mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan berupa barang atau barang ketika dilangsungkan akad nikah. Jumlah mahar tidak ditentukan, tetapi sesuai kesepakatan atau kemampuan mempelai laki-laki dan hukumnya wajib. Hak bukan kebendaan. Hak bukan kebendaan yang wajib diberikan suami terhadap istri adalah menggauli istri secara baik dan patut, menjaga dari segala sesuatu yang memungkinkan melibatkan istri pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa suatu kesulitan dan mara bahaya. Selanjutnya adalah kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban istri terhadap suami yang merupakan hak bagi suami secara rinci yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggauli suami secara layak sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, memberi rasa tenang dalam rumah tangga suami dan memberi cinta kasih sayang kepada suami dalam batasan-batasan kemampuannya. Yang ketiga, taat dan patuh kepada suami selama suami tidak menyuruh untuk maksiat. Keempat, menjaga diri dan menjaga harta suami bila suami sedang tidak berada di rumah. Yang kelima, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak disenangi suami. Yang keenam, tidak memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah menjawab pertanyaan dari sahabat menegaskan,
Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, perempuan mana yang lebih baik?" Nabi berkata, "Bila suami memandangnya tidak menyenangkan suaminya, bila suami menyuruhnya, ia memenuhinya, ia tidak menyalahi suaminya tentang dirinya dan hartanya, tentang sesuatu yang tidak disenanginya." Dan sebab kedua adalah otonomi perempuan dalam beribadah atau dalam hal puasa sunnah. Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama sebagai hamba Tuhan. Konsep kesetaraan dan keadilan gender serta memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual atau beribadah maupun urusan karir atau profesional tidak pasti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Kaum perempuan juga memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh kesempatan dalam prestasi yang lebih optimal. Banyaknya ayat-ayat Al-Quran serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan global maupun nasional sebagaimana telah disinggung di atas seolah terusik manakala dihadapkan pada banyaknya perilaku yang menempatkan laki-laki dan perempuan di berbagai masyarakat hingga dalam realitas status dan peran perempuan secara diskriminatif, khususnya masalah beribadah, sehingga dalam realitas status dan peran perempuan berbagai masyarakat hingga sekarang. Pemahaman tersebut patut dipersoalkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan HAM kaum perempuan sebagaimana diketengahkan sebelumnya. Dengan otonomi yang dimilikinya, seorang perempuan dapat melakukan ibadah sholat di masjid tanpa ada larangan-larangan. Dengan menggunakan pendekatan umum berlaku dalam proses keadilan antara laki-laki dan kaum perempuan terhadap larangan kaum perempuan untuk beribadah sholat di masjid, segala bentuk ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan adalah pelanggaran HAM. Oleh karena itu, segala macam penghambat tidak terpenuhinya hak-hak kaum perempuan atau istri wajib dihapuskan. Sebagai manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling berkaitan satu sama lain. Wujud ketidakadilan itu tersosialisasi dalam kehidupan masyarakat luas dalam diri laki-laki dan perempuan sehingga semakin lama dianggap sebagai suatu yang wajar. Pada akhirnya sulit dibedakan mana peran-peran gender yang bersifat kodrat dan mana yang merupakan hasil pembelajaran konstruksi gender. Kondisi ini pada gilirannya menciptakan struktur dan sistem ketidakadilan gender yang diterima dan tidak lagi dirasakan sebagai suatu yang salah. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.